Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang cara membuat kerajinan dari pasar lokal. Pertama-tama, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nevi Kemalasari, absen 19. Saya Nindya Afrilia, absen 20. Dan saya Pinggi Oktania Tata Sevina, absen 24. Untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kerajinan yang akan kami buat. Latar belakangnya yaitu tingginya kepedulian masyarakat terhadap kerajinan mulai meningkat. Dapat kita lihat dari antusiasme masyarakat terhadap berbagai macam kerajinan yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya kerajinan berdasarkan bahan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kerajinan bahan lunak dan juga kerajinan bahan keras. Dengan bermodalkan kreativitas yang tinggi untuk selalu berinovasi, kini kami mencoba membuat kerajinan dengan bahan lunak, yaitu clay. Clay sendiri adalah bahan yang mirip tanah liat, tetapi terbuat dari bahan yang hampir mirip dengan bahan membuat kue, yaitu tepung terigu. Tepung maizena, bedanya clay ini dicampur dengan lem kayu untuk membuat tekstur seperti tekstur plastisin. Clay sendiri memiliki struktur yang sangat liat, sehingga sangat mudah dibentuk apapun. Hanya dengan mengeringkannya, clay yang sudah dibentuk akan mengeras dengan sendirinya. Kami memilih jenis clay yang dijadikan bahan adalah air dry clay. Air dry clay adalah bahan seperti tanah liat yang bisa mengering sendiri. Bahan ini sangat bagus untuk membuat patung tanpa harus berurusan dengan tungku ataupun oven. Air dry clay dapat dibentuk menjadi berbagai macam produk atau kerajinan. Misalnya, clay coaster, tatakan gelas, trinket dish, tempat perhiasan maupun clay tray, nampan tanah liat. Kami membuat berbagai macam bentuk yang unik dan lucu dari air dry clay untuk dijadikan sebagai tatakan gelas. Kami membuat kerajinan dengan fungsi pakai dan juga fungsi hias. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa fungsi dan manfaat dari kerajinan bahan air dry clay? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan kerajinan tangan dengan bahan air dry clay? Yang ketiga, bagaimana hasil kerajinan tangan dengan bahan air dry clay? Dan selanjutnya, tujuan kami membuat produk dari bahan air dry clay adalah yang pertama, untuk mengetahui teknik pembuatan kerajinan pasar lokal, dan yang kedua, untuk mengetahui langkah pembuatan kerajinan dari bahan air dry clay, dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi produk dari bahan air dry clay. Yang selanjutnya adalah manfaat dari produk yang akan kami buat. Yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi produk kerajinan bahan dari air dry clay. Yang kedua, siswa dapat mengetahui teknik pembuatan kerajinan air dry clay. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui langkah pembuatan kerajinan air dry clay. Selanjutnya adalah analisa SWOT, yaitu meliputi yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu 1. Bahan air dry clay yang sudah terbentuk dan kering merupakan bahan yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, mempunyai berat yang lebih ringan dibanding bahan lainnya termasuk kayu. Yang ketiga, harga yang ditawarkan relatif murah sehingga terjangkau oleh semua kalangan. Dan yang keempat, air dry clay bersifat lunak sehingga mudah dibentuk. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu 1. Kuota bahan baku tidak tetap. Yang kedua, bahan agak mudah mengering. Yang ketiga, susah untuk menambah atau menambal ke bagian yang sudah kering. Dan yang keempat, waktu agar clay mengering dengan sempurna tidak tetap. Selanjutnya, opportunity atau peluang, yaitu 1. Keinginan anak muda akan barang yang menarik, unik, dan mengikuti tren yang tidak hanya sebagai wadah fungsi pakai, tetapi juga memiliki fungsi estetika. Yang kedua, kebanggaan anak muda terhadap daerahnya. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, di zaman digital ini, membuat pesaing dapat dengan mudah melihat produk. Dan yang terakhir, banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Yang berikutnya yaitu mengenai perencanaan usaha, proses dan juga produk.
Yang pertama, riset pasar. Ide hasil diskusi kerajinan clay coaster atau tatakan gelas berbahan dasar air dry clay yang banyak diminati oleh kaum muda ataupun kaum remaja. Yang kedua yaitu hasil riset. Air dry clay harganya sangat relatif lebih rendah dari kayu sehingga sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan clay coaster. Yang ketiga, pengembangan produk. Bersaing dengan inovasi dalam bentuk menciptakan inovasi baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Yang keempat, hasil rancangan. Menciptakan produk-produk yang memiliki ciri khas Kabupaten Nganjuk. Rancangan clay coaster yang akan dibuat bergambar Jaya Stamba dan juga batik Anjuk Lada. Yang kelima yaitu bahannya yaitu air dry clay, cat akrilik, dan juga gloss varnish. Dan yang terakhir yaitu peralatan. Peralatannya ada cutter, roller clay atau penggiling, kuas, dan juga clay knife plastik. Berikutnya 7. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Bentuk clay menjadi bulatan, lalu pipihkan menggunakan botol atau gelas. Ketiga, bentuk clay menjadi tatakan gelas dan rapikan sisi-sisinya dengan cutter. Keempat, diamkan clay hingga mengeras. Kelima, setelah clay mengeras, ambil dan hiaslah menggunakan cat akrilik. Kemudian, oleskan gloss varnish agar tatakan gelas terlihat mengkilat. Dan yang terakhir, clay coaster siap digunakan. Kedelapan, produk. Produk yang akan kami buat adalah clay coaster atau tatakan gelas. 9. Distribusi. Distribusi yang akan kami lakukan adalah distribusi pada teman sekelas atau teman satu sekolah, atau juga distribusi melalui media online. Yang ke-10, pemasaran. Kerajinan clay coaster dihargai sebesar Rp30.000 sampai Rp50.000. Yang ke-11, evaluasi. Dibutuhkan desain baru yang dapat menjadi kerajinan khas Kabupaten Nganjuk. Langkah pertama dalam menentukan BEP yaitu menentukan total biaya tetap dalam 1 bulan. Dalam 1 hari, kita memiliki biaya tetap Rp10.000 yang akan dikalikan sebanyak 30 hari, yaitu totalnya menjadi Rp300.000. Dan harga jual produk kami yaitu sebesar Rp30.000 dan biaya variabel per unit yaitu Rp15.000. Sehingga BEP dalam unit ditentukan dengan cara total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit yang sudah dikurangi dengan biaya variabel per unit, sama dengan Rp300.000 dibagi dengan Rp30.000 dikurangi dengan Rp15.000, yang hasilnya yaitu Rp300.000 dibagi dengan Rp15.000. Hasil akhir BEP adalah 20 unit. Desain produk dari kerajinan yang akan kami buat dapat dilihat sebagai berikut. Contoh produk yang akan kami buat adalah seperti ini. Hai. Halo. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.